Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. La yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, malamnya saja seperti siang, malam seperti siang terangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali binasa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, oleh itu Nabi berjasa pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan dengan doa terbaik, yaitu salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, tidak rugi menjadi orang bertakwa. Qad faza man ittaqa. Tidak rugi menjadi orang bertakwa. Sesungguhnya kemenangan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salah satu daripada, bukan salah satu, bahkan cita-cita tertinggi kita dengan berpuasa di bulan yang indah ini, bulan Ramadan, yang merupakan sayyidus syuhur, penghulunya semua bulan, adalah untuk mendapatkan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, takwa adalah isim masdar daripada ittaqa yattaqi ittiqaan, yaitu ittaqa yaitu berhati-hati dan selalu berlindung dan tidak sembarangan. Kalau Al-Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengibaratkan seperti orang yang berjalan di suatu tempat yang bertaburan duri atau kaca pecahnya. Nah, dan dia tidak punya alas kaki yang anti luka, anti tertusuk. Pasti dia tidak akan meletakkan kakinya kecuali di tempat yang aman. Karena apa? Karena dia ingin selamat, dan takwa adalah keselamatan. Para ulama menyebutkan beberapa definisi tentang takwa adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah.
yaitu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah wiqayah, pelindung, perisai. Kalau definisi ini berarti yang membuat kita dekat dengan azab Allah adalah meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Maka definisi takwa yang lain adalah fi'lul ma'mur, yaitu melakukan yang diperintahkan, wa tarku al-manhi, dan meninggalkan apa yang dilarang. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, siapapun yang mengamati perjalanan puasa kita dari awal lagi sampai kita mengakhiri dengan hari raya Idul Fitri, semuanya adalah berhati-hati. Subhanallah, ya saya berhati-hati, dan berhati-hati itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sesuailah dengan apa yang dikatakan Nabi tadi, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Misalnya menjelang puasa di hari yang diragukan, di akhir-akhir bulan Sya'ban, Nabi katakan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelumnya. Berarti di sinilah hati-hati. Inna rajulan kana yasumu shauman falyasum. Kecuali orang yang terbiasa di hari-hari biasa berpuasa, maka dibolehkan. Misalnya ada yang puasa Senin, Kamis tak pernah tinggal, lalu pas hari terakhir bulan Sya'ban, tepatnya hari Senin atau Kamis, dia puasa. Atau orang yang biasa puasa Daud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak, dan ketika hari terakhir bulan Sya'ban dia puasa, maka dibolehkan. Tapi yang tidak terbiasa, maka dilarang untuk puasa 2 atau 1 hari menjelang Ramadan. Ini adalah bentuk kehati-hatian yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita tidak boleh berpuasa Ramadan sebelum terlihat hilal Ramadan, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Subhanallah, bila tak terlihat, ini caranya jelas, terang, dan mudah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian setelah kita berniat puasa, kita juga berhati-hati bahwa niat mesti dipasang di malam hari, tidak boleh di siang harinya. Kita akan tak mungkin masuk hari pertama kecuali kita sudah berniat. Bahkan dibolehkan agar tidak terlupa di malam pertama Ramadan berniat puasa untuk sepanjang bulan Ramadan. Mana tahu suatu hari nanti kita tidak terbangun, khususnya yang biasa bangun jam 8 pagi. Ini ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya sampai akhir nanti Ramadan, semuanya adalah kehati-hatian. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa terbiasa disiplin, jelimet, dan hati-hati, tidak sembarangan. Maka tidak dia mengamalkan suatu pun kecuali harus mengetahui ilmunya.
Sebab seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab kitabnya Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal, Babu Al-Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal, bab berilmu dulu, bahwa ini disyariatkan, bahwa ini disunahkan, bahwa ini diperintahkan. Setelah ada ilmunya baru dikerjakan. Sebab apa? Karena orang yang beramal sebelum berilmu termasuk yang tidak berhati-hati, dan orang yang tidak berhati-hati susah untuk mendapatkan nilai takwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam adalah tidak mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali atas perintah Allah Taala. Nabi tidak melakukan sesuatu dan tidak meninggalkan sesuatu kecuali atas perintah dan izin Allah Taala. Karena apa? Karena dia sayyidul muttaqin, orang yang paling bertakwa. Ala inni atqakum lillah wa a'lamukum bihi. Saya adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah di antara kamu, dan orang yang paling berilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau memang kita ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dalam menunaikan puasa itu, maka rumusnya adalah mengikuti orang yang paling bertakwa. Kalau tentu dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah kejuaraan, pasti akan mencontoh dan meniru orang yang senantiasa juara. Betul saya? Pertandingan silat misalnya, yang akan dilihat adalah para juara. Ya, pertandingan atletis yang ditonton dan dipelajari strateginya adalah orang yang juara. Nah, dalam amalan kita, kompetisi kita di bulan Ramadan ini, maka yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam sekecil apapun amalan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mau bergeser daripadanya. Sebab apa? Karena dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling berilmu tentang Allah Taala. Ilmu tentang Allah juga ilmu tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan dan izinkan. Bukan hanya sekedar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, lalu kita tidak mengetahui apa yang diinginkannya daripada kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ketika ada 3 orang yang datang ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal ibadah Nabi yang tak terlihat di depan umum, maka mereka bertanya kepada istri Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau di depan umum seperti salat 5 waktu terlihat, atau ketika Nabi salat Jumat terlihat, muamalah berinteraksi dengan masyarakat secara umum terlihat. Lalu mereka menanyakan ibadah khusus Nabi SAW yang tidak terlihat. Demikian mereka antusiasnya mencari ilmu tentang Nabi SAW. Lalu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah dan lain-lainnya tentang ibadah Nabi SAW, mereka ini saking bersemangatnya ingin lebih dari Nabi SAW,
wa ka'annahum taqalluha, mereka seolah-olah menganggap itu sedikit. Dan Nabi wajar menurut mereka amalnya sedikit karena ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi wajar sedikit menurut pandangan mereka. Pandangan kita banyak tu ya. Pandangan kita banyak tak? Bagi mereka sedikit. Mereka Nabi alaihissalam misalnya salat tarawihnya berapa lama? Tak pernah dengar. Kalau kita berapa lama salat Ustaz? Setengah jam ada? Hah? Lebih, sejam lah ya. Jam 9.30 kita dah selesai. Itu plus saudara Rahmi. Jadi dulu Nabi SAW pernah 3 malam salat bersama sahabat. Salat tarawih ini Nabi yang jadi imamnya. Nabi pernah salat sampai 1/3 malam. Nabi pernah salat sampai menjelang subuh, hampir-hampir tak sempat sahur. Namun ketiga Nabi bersalat bersama mereka sampai tengah malam. Artinya selepas isya sampai jam 12. Yang melihat sampai jam 12, para sahabat bilang ke Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Rasul, kenapa berhenti sampai tengah malam? Kenapa tidak seperti kemarin sampai menjelang subuh? Berat ringan. Subhanallah, kaum muslimin muslimat. Sebentar Ustaz Tabrani tadi salat sampai tengah malam, masih ada yang bertahan? Masing-masing kita punya alasan besok masuk kerja, ya kan? Enggak. Kaum muslimin muslimat, orang yang ingin kebaikan Ramadan. Saya baru kemarin bertemu dengan orang dari kepulauan. Dia sengaja menghentikan seluruh aktivitas kerjanya, bisnisnya selama bulan Ramadan. Padahal kan musim laku-lakunya di bulan Ramadan dia stop. Sebab Ramadan ini khusus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa Ramadan itu untukku dan aku akan berikan pahala. Kalau tadi berdagang dengan manusia keuntungannya 10%, 20% sampai 70%, dengan Allah minimal 1000% sampai 70.000% sampai tidak terkira. Maka rugi saya kalau tidak berdagang dengan Allah di bulan Ramadan ini. Artinya dia hentikan seluruh aktivitas bisnisnya. 11 bulan tidak cukup sekali, apalagi bagi orang yang memang penghasilannya di atas rata-rata. Dia menyadari bahwa bulan Ramadan adalah bulannya untuk Allah Taala. Kalau bisa, Masya Allah, kalau kita bisa seperti ini, seperti orang-orang Makkah ya, di musim haji kerja 11 bulan istirahat. 11 bulan di mereka enggak. Jadi sebulan atau 2 bulan lah musim haji, mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan itu mereka habis itu tinggal menikmati. Kenapa? Sewa bisnis mereka di musim haji itu mencukupi dana untuk 1 tahun insyaallah taala. Masyaallah. Kembali ke yang tadi. Jadi dia menganggap bahwa mereka menganggap salat tarawih sampai tengah malam sedikit. Kalau kita sampai 1/3 malam, kebanyakan. Mungkin akan ada nanti kotak saran, tolong Ustaz Tabrani diganti minimal di musim salat tarawih, kami tidak tahan. Kalau dulu ada sebuah masjid di Basrah, mereka khatam Quran di salat tarawih sekali 3 malam. Berapa juz malam tuh? 10 juz malam. Kita coba sekali, coba sekali 10 juz semalam. Nah, satu besoknya imam pertama ini sakit, diganti oleh imam kedua. Dia karena kasihan buat jemaah,
Imam aja sakit kan, akhirnya dia buat sekali 4 malam 7 juz setengah satu malam. Kapan selesai kira-kira? Hah? Nggak ada, jam 1 belum selesai gitu. Menjelang subuh selesai. Ya 10. Kaum muslimin dirahmati Allah, jemaah protes. Kenapa sekali 4 malam? Kembalikan ke sekali 3 malam. Inilah mereka kaum muslimin. Jadi mereka menganggap ibadah yang dibuat oleh Nabi itu seolah-olah sedikit. Lalu mereka berikrar. Kalau tak boleh dikatakan bersumpah, berikrar. Kalau gitu kita harus lebih dari Nabi SAW. Yang satu bilang, saya akan sholat malam setiap malam tak tidur, tanpa tidur. Bagus kan? Bagus kan? Iya, sholat itu sangat dicintai Allah Ta'ala. Yang satu lagi bilang, saya puasa setiap hari tanpa berbuka sepanjang tahun. Yang satu bilang, saya tak mau nikah, sebab nikah itu membuat kita terhalang beribadah. Pokoknya fokus ibadah pada Allah Ta'ala. Akhirnya berita itu sampai ke Nabi SAW. Nah, Nabi SAW, agama beliau ini adalah ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Kalau sempat disahkan setiap tarawih sampai menjelang sahur, berat. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi kita SAW tidak teruskan menjadi imam salat tarawih. Apa sebab? Takut diwajibkan. Kenapa? Karena antusiasme sahabat malam pertama banyak, malam kedua lebih banyak, malam ketiga melimpah. Kalau kita kira-kira sempat dibuat oleh Syekh sampai menjelang subuh, nggak usah sampai tengah malam aja. Malam pertama sedikit, malam kedua lebih sedikit lagi, malam ketiga tak ada orang. Untunglah Nabi SAW tidak meneruskan. Dan ketika diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak usah sampai tengah malam, teruskan lagi, tambah lagi. Dijawab oleh Nabi SAW dengan sabdanya yang menjadi berita gembira bagi siapa kita, bagi siapapun kita. Kata Nabi SAW, tidak perlu, li'annahu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai imam selesai, bukan dia sendiri selesai, sampai imam selesai dia salat bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailah, dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Inilah bentuk bonus yang Allah berikan di bulan yang penuh berkah ini. Nah, kembali ke yang tadi, mereka ingin lebih dari Nabi SAW. Kata Nabi, tidak. Ana a'lamukum billah, saya yang lebih berilmu tentang Allah daripada kalian. Wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa kepadanya. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, saya imamnya. Kalau kalian ingin berilmu tentang Allah, saya ulamanya. Maka Nabi itu adalah a'lamul ulama. Nabi itu adalah ulama yang paling alim. Karena seluruh ulama itu meraih ilmunya kan. Nah, bila Nabi SAW bersabda, hilanglah sabda siapapun, perkataan siapapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mesti kita tahu bahwasanya takwa itu adalah mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Kalau tidak diperintah, tidak dapat takwa. Kalau dikerjakan tanpa perintah, takwa tak dapat. Kalau seandainya larangan tidak kita indahkan, takwa juga semakin jauh. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah
dan meninggalkan larangannya. Nah, alhamdulillah perintah sesuai kesanggupan. Kalau perintah sesuai kesanggupan. Kalau Nabi katakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, satu masjidnya karena Allah, Allah akan buatkan baginya istana di surga. Waduh, ini milik orang kaya saja, ya kan? Satu masjid. Nah, setidaknya kita satu keramik lah, 1 meter, ya kan? Atau setidaknya satu mushaf kita wakafkan di masjid, atau kita senantiasa mendukung kegiatan operasional masjid, ya, karena ini yang kita sanggup. Dan bisa saja seperti kaji kita semalam, 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham, 1.000 rupiah mengalahkan 1 miliar. Sebab apa? Yang mengeluarkan 1.000 ini berat baginya karena uangnya hanya 2.000. Yang mengeluarkan 1 miliar ringan baginya karena uangnya 1 triliun. Mana yang berat? Uang 2.000 keluarkan 1.000 dengan yang uang 1 triliun, uang 1 miliar, 1.000. Apa sebab? 2.000 aja tidak kenyang kita beli goreng, ya tak? Kalau 1 triliun dikurangi 1 miliar, berapa tinggal? 999 miliar. Oh, bukan juta ya, miliar. Berapa orang dapat? Nah, itulah kalau sebenarnya ringan baginya. Maka tentu kalau tidak dapat pahala yang hebat, tidak perlu kaya dulu, tidak perlu kaya. Maka salah satu sifat orang bertakwa yang menonjol sekali, berinfak dalam keadaan sulit dan senang. Sulit dulu kan, baru senang. Sebab orang yang keadaan sulit bisa bertakwa karena tidak perlu banyak tetapi terus, tidak perlu banyak tetapi syar'i. Oleh itu kaum muslimin muslim, amalan kita tidak hanya dinilai dari banyaknya, bahkan yang lebih ditonjolkan adalah baiknya. Makanya perlu ilmu tentang mana yang disuruh dan mana yang ditegah. Sebab saya sering contohkan, saya pernah masuk pulang diundang oleh UIN Suska, cuman ketika masuk kerja di akhir Februari karena SK tidak ada, kerja tiap hari, SK tidak ada, gaji tidak. Jadi saya baru gaji itu terhitung 1 April mah. Jadi Februari Maret tidak ada gaji. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Tidak ada SK. Awak tidak nanya-nanya karena diundang, saya kira ada SK langsung ya. Ternyata harus diurus dulu. Harus diurus dulu. Padahal surat resmi dari sana sudah, dari rektor sudah ada. Jadi harus ada SK. Kalau tak ada SK, tak ada gaji. Di samping SK ada namanya S. Nah, di samping SK ada namanya SOP. Harus juga ikut SOP-nya. Sebab tanpa SOP gaji juga tidak turun gaji. Nah, siapa yang manajer sini? Kaum muslimin dan muslimat, mengerjakan sesuatu yang bukan tugas kita. Ada luar SOP keluar gaji. Keluar gaji. Kalau keluar gaji hebat betul ini. Tidak keluar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mesti ada SK perintah mengerjakan dan mesti seperti yang diperintahkan. Sebab seluruhnya sudah ada mata anggaran. Jadi kalau anggaran beli lampu berlebih, anggaran beli pena nggak cukup, boleh dipakai. Saya ulang lagi. Kalau di anggaran beli lampu 100 juta, beli ATK 100 juta. Untuk uang ATK dah habis, uang lampu masih ada. Boleh dibelikan di situ? Boleh. Kalau dibayarkan juga temuan. Temuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
beramallah sesuai dengan SK dan SOP yang telah ditentukan. Tadi sahabat bertiga itu ingin beramal lebih hebat dari Nabi SAW di luar SOP yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, maka Nabi larang. Apa sebab? Itu tidak diperintahkan dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, dalam beramal itu ada dua yang selalu harus ditanyakan. Satu, kenapa kau kerjakan? Kedua, bagaimana engkau mengerjakan? Kenapa? Illah, sebabnya apa? Tentu jawaban kita lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, selesai? Tidak. Ya, kenapa mengerjakan ini? Ini SK saya. Misalnya saya dapat SK sebagai tenaga keuangan, betul? Audit keuangan. Lalu saya kerjakan itu. Mana perintahnya ini? Kemudian bagaimana kau kerjakan? Karena ada SOP yang harus ditaati. Bila keluar dari itu, bisa saja laporan kerja tertolak, tidak teraplikasi, tidak masuk sistem. Dan kalau tidak masuk sistem, mohon maaf, error. Kalau error, laporan diterima? Tidak. Kalau tidak diterima, gaji tidak cair. Oleh itu kaum muslimin harus selalu. Nah, pertanyaan pertama, kenapa? Lillah, mesti ikhlas. Dan pertanyaan kedua, bagaimana? Itu adalah mesti ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah amal itu menjadi amalan salihan yang benar dan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Nabi sendiri nggak tahu mana benar mana salah kecuali atas petunjuk Allah tabaraka wa taala. Nabi tidak melakukan kecuali atas perintah Allah, dan Nabi tidak tinggalkan kecuali atas larangan Allah, apalagi kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah nanti akan kita dapatkan takwa itu. Kita melakukan karena Allah dan sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan, bahwa itu disuruh atau itu dilarang. Dan takwa kaum muslimin tak perlu khawatir bila tuntut bertakwa, sebab orang bertakwa orang paling tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian orang bertakwa. Kalau Allah yang muliakan, ada yang saya menghinakan? Tidak ada. Orang bertakwa tak pernah hina. Sekalipun dicoba hinakan oleh manusia, tak pernah hina. Sekalipun dia di penjara, harum namanya. Ya tak? Berapa banyak orang-orang yang dicoba hinakan oleh orang-orang zalim. Nabi Musa dicoba hina oleh Fir'aun. Nabi Musa tetap Nabi yang diangkat tinggi-tinggi. Fir'aun walaupun berkuasa menjadi orang hina sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dihina oleh Nabi Ibrahim, tetapi Allah yang angkat karena dia sesuai perintah, sesuai apa yang dia kerjakan. Allah yang angkat, walaupun dibakar api menjadi dingin dan keselamatan. Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar, dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy sampai harus hijrah dari Makkah ke Madinah, dan resiko dakwahnya tidak boleh lagi kembali ke Makkah untuk menetap perintah Allah lagi. Tetapi Nabi tetap mulia. Abu Jahal terhina, Abu Lahab durjana, walaupun mereka pada waktu itu ingin menghina Nabi alaihissalam. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang bertakwa pasti dimuliakan Allah, dan akhirnya yang menghina itu akan jatuh. Yang kedua, orang bertakwa membawa perbekalan yang sangat baik, tidak pernah basi. Wa tazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu ketika pergi haji
dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka bekal kita menuju akhirat terbaik adalah takwa. Orang bertakwa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berpakaian yang terindah dan sangat terhormat, berwibawa dan punya karisma. Walibasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Orang bertakwa jangankan di depan orang-orang yang bertakwa, di depan orang-orang yang berjana sekalipun dia dihormati. Lewat orang bertakwa di depan rombongan preman, biasanya mereka hormati tidak. Tapi coba lewat preman di depan preman, kira-kira gimana? Mungkin akan dikeroyok dan dihadang. Tapi Allah tangan itu ustaz itu, ya, itu ustaz main gitar tuh berhenti itu untuk ustaz haram musik katanya. Kaum muslimin dan muslimat adalah walaupun dia setelah itu main lagi, tapi dihormati kaum muslimin. Bahkan istrinya, jangan tuh istri ustaz jangan diganggu. Tapi kalau itu istri bos kita, bos tidak apa-apa mungkin. Tapi kalau ustaz jangan. Jadi orang bertakwa selalu berpakaian terhormat, dan orang bertakwa berbahagia melenggang ke surga. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatal muttaqin. Orang yang sudah terbayang surga di depannya dan sudah meninggalkan neraka jauh di belakangnya, melenggang dengan tenang atau tidak? Tenang. Karena dia tahu ilmu tentang takwa ada padanya, semangat beramal tentang takwa ada pada dirinya, keikhlasan ada dalam jiwanya, segala rintangan itu ringan baginya karena surga sudah di depan mata. Ya kan? Nah, coba bayangkan dulu, tidak usah jauh-jauh dulu, ketika seorang ingin menikah, bulan Ramadan bulan dosa menikah dulu ya. Apa misalnya pekerjaan yang menjanjikan sudah di depan mata, kira-kira ada tidak bahagia dalam diri kita? Kita jadi orang sukses, kita bahagia dapat selembar sertifikat tamat belajar saja, sarjana, luar biasa kita bangganya. Apalagi kalau sudah menghadap dan di depan kita terbayang surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, bahkan tak terkhayalkan oleh lamunan kita. Makanya orang bertakwa itu aman dan nyaman. Orang bertakwa senantiasa masalahnya mudah diselesaikan. Kenapa? Karena Allah yang membantunya. Kaum muslimin, adalah hal yang sangat indah di saat tuan-tuan banyak masalah, tidur semakin nyenyak, makan semakin loma. Bisa nggak? Tidur semakin nyenyak, makan semakin lemah ya? Apa sebab? Dia yakin, yakinnya tak ada masalah yang sulit. Kalau dekat dengan Allah pasti ada penyelesaian. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam sayyidul muttaqin, bila bertemu dengan masalah yang rumit dan sulit, ribet dan bikin ribut, beliau fazi'a ila salah, pergi salat. Dan saya pernah praktekkan itu ketika mimpin rapat. Pas rapat 5 pertanyaan orang tanya dan semuanya sulit untuk dijawab. Kalau dijawab akan berdebat, mungkin sampai makan siang terlambat. Hanya saya bilang waktu sholat tinggal lebih kurang 5 atau 10 menit deh, kita sholat dulu, nanti lepas sholat kita kembali lanjutkan rapat. Alhamdulillah, dalam perjalanan menuju musalla sudah 3 pertanyaan terjawab, sudah siap. Di dalam sholat 1. Dalam sholat ingat dulu ya, subhanallah. Karena ini untuk datang itu sholat. Dan yang satunya menjelang kembali ke ruang rapat, subhanallah, 5. Kalau tadi diteruskan sejam tak selesai dalam perkiraan, tapi dengan selesai sholat alhamdulillah 15 menit selesai dan makan bersama. Ya kan? Kita kadang-kadang enggak, ini penting sholat, nanti bisa diumumkan sholat itu waktunya lapar. Tidak. Kalau sulit pergi sholat,
Nabi SAW mengajarkan kita itu wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nanti coba itu kalau jadi pimpinan rapat itu coba tadi, insyaallah ta'ala. Atau sedang marah di rumah misalnya pergi salat, walaupun terbayang-bayang juga, makanya sholat sunat dulu, dia di sholat fardunya tidak terbayang lagi, kita sholat sunat aja. Itu tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang bertakwa itu solusinya selalu mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa kaum muslimin rezekinya mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu bukan hanya duit, dapat istri juga rezeki, ya kan? Ada orang ketika bertakwa dengan istri pertama, alhamdulillah dimudahkan dapat istri. Risau ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat adalah maksudnya setelah istri pertama meninggal, ya, setelah istri pertama meninggal, karena rumusnya gitu kata ibu-ibu nih, jangan nikah dulu yang kedua sebelum saya meninggal. Abang boleh menikah dengan syarat 3. Syarat pertama harus lebih cantik dari saya. Oh siap deh, saya carikan lebih cantik. Syarat kedua mesti lebih kaya dari saya. Itu mudah itu. Syarat ketiga mesti langkai mayat saya kan. Itu yang payah. Ini payah tidak bisa. Allah musta'an. Kaum muslimin muslim, Allah mudahkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka, dan ini benar. Ya kalau pernah, bukan karena waktu udah habis saya cerita kisah nyata ini, bagaimana Allah mudahkan seseorang dapat rezeki karena takwanya. Cerita singkat aja ya. Ada seorang ustaz, ya kerjanya ngajar dosen di Jawa Timur. Dia itu sampai lupa menikah karena ingin bikin masjid dengan dananya sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah selesai masjid, tiba-tiba dia suatu hari dipanggil oleh kiainya ke tempat dia mondok dulu. Rupanya ketika dia pikirkan rumah Allah, orang Allah jadikan memikirkan rumahnya dia. Paham? Ya ketika dia lupa menikah karena memikirkan bikin masjid, maka Allah siapkan orang yang memikirkan pernikahannya. Dipanggil oleh sang kiai ke pondok. Ya karena dah lama dilihat ini orang sudah umur di atas 30 kok belum juga nikah. Dia lupa karena ingin bikin masjid. Ini fokusnya, dan mendidik generasi mahasiswa di masjid tersebut. Subhanallah, Allah jadikan kiai yang mikirkan. Sampai di sana kiai bilang besok hari itu, disebut nama harinya kalau salah di Ahad, kamu datang dengan pakaian yang rapi ya, pakai jas, pakai sepatu yang baru, karena dia mau lupa juga ngurus pakaiannya. Nah itu jadi tidak bergaya nih, besok datang dengan gaya yang trendy lah. Lalu dia mengira mungkin besok ada acara di pondok. Dia tidak, kalau orang Jawa itu kan biasa manut sama kiai kan, ya saya datang nanti insya Allah. Pas dia datang dengan pakaian yang rapi sesuai dengan permintaan sang kiai. Lalu setelah sampai di situ, Pak Kiai katakan, Sianu sebulan hari ini kamu akan dinikahkan. Waduh katanya, ini rezeki dah ini. Dapat dulu, tapi kan ditolong seperti ini kan siapa yang ini? Ya kan dia tidak siap-siap. Lalu kata ini saya tidak siap nih. Apa yang tidak siap? Saya belum minta izin sama emak saya. Kalau gitu pergi telepon emak kamu, minta izin kepadanya. Dia telepon emak, saya mau menikah. Tetangga terkejut kalau kata tidak beritahu. Lalu dikatakan ini Pak Iya yang kerjain saya. Cuman kerjaan membahagiakan. Sudah disiapkan calonnya lagi. Kamu akan dinikahkan dengan sepulana. Terus saya semuanya kami sudah siapkan. Semuanya kami sudah siapkan. Tinggal kamu menerima akad. Aku terima nikah sepulana dengan mahar. Nah,
satu unit rumah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia pikirkan untuk bikin rumah Allah, maka Allah jadikan orang lain memikirkan dia berumah tangga. Cukup satu, tidak ada kisah selanjutnya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang. Allah musta'an. Dia dapat rezeki yang lain lagi nanti. Istri yang kedua, bagaimana ceritanya? Tunggu serial berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, mohon maaf dan terima kasih. Jadi takwa itu tak rugi ya. Faqad fazal muttaqun, orang bertakwa itu pasti menang dan bahagia. Semoga semuanya mendapatkan nilai tersebut dengan rumus tadi. Ikut Nabi SAW, ada SK-nya, ikut SOP yang telah ditentukan dengan keikhlasan penuh. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga hari yang tersisa ini masih untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.